Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah Rasulillah wa ala man sahibah wa tabi'a hudah. Amma ba'd. Hikam Ibn Athaillah As-Sakandari, hikmah nomor 54 dan sekaligus nomor 55. Aurada alaikal warida liyukhrijaka min sijni wujudika ila fadai syuhudika. Aurada nekakno sapa Allah alaika ing atase sira. Allah mendatangkan kepadamu al-warida ing cahaya yang datang, perkara yang datang di dalam hati, di dalam akal, di dalam jiwa. Warid, munculnya warid, sesuatu yang positif di dalam hati manusia yang menyebabkan terhubung, ada silah dengan pencipta, yakni Allah subhanahu wa ta'ala, liyukhrija, supaya ngetokno apa warid, sesuatu yang datang ke hati, ngetokno ka ing sira dirimu, min sijni wujudika, saking penjara keberadaanmu, penjara keberadaanmu, wujudmu, ila fadai syuhudika, maring. Fadha itu ruang yang kosong, ruang lapang yang kosong. Syuhudika, kesaksianmu. Syuhudika, kesaksianmu. Yakni orang keluar dari penjara wujudnya. Artinya tidak memandang dirinya. Tidak bergantung pada dirinya. Dan ini diwujudkan dengan hilangnya sifat egoisme atau sifat memuji diri sendiri atau sifat mendakwakan prestasi-prestasi diri sendiri. Saya bisa ini, saya bisa ini, saya mampu ini. Nah, seperti itu memandang diri. Akan tetapi kalau warid di dalam hati itu datang berupa cahaya yang menyambungkan manusia dengan Allah subhanahu wa ta'ala, maka orang ini akan menuju ke ruang lapang yang kosong, yakni mensaksikan Allah subhanahu wa ta'ala dengan basirahnya, dengan hatinya. Terjadi musyahadah, kesaksian, hanya memandang Allah subhanahu wa ta'ala di dalam hatinya, tidak memandang pada dirinya sendiri. Yang ke-55, al-anwaru utawi cahaya-cahaya
iku matoyal qulubi, piro-piro kendaraane piro-piro hati. Kendaraan jam'u matiyah, wal asrari lan rahasia. Saya baca dalam kitab Ad-Durarul Jauhariyah fi Syarhil Hikam Al-Ata'iyah Zainuddin Abdul Rauf Al-Munawi, halaman 143. Cahaya itu bisa mengantarkan hati untuk pergi menuju Allah. Fatusafiru biha ila hadrati allamil ghuyub. Maka cahaya ini mengantarkan hati untuk pergi menuju kehadiran Allah yang Maha mengetahui segala perkara gaib. Ini berarti cahaya kendaraan hati. Kemudian cahaya kendaraannya asrar. Asrar di sini bisa makna rahasia, bisa maknanya adalah yang lebih dalam dari hati. Jamak dari kata sir, yakni yang lebih dalam daripada hati. Nah, cahaya ini mengantarkan yang lebih dalam daripada hati menuju Allah. Dengan apa? Bibayanil ulum al-ladunya, untuk mengakses, memunculkan ilmu-ilmu pemberian Allah di luar logika manusia, di luar riset manusia, di luar belajarnya manusia. Muncullah ilmu-ilmu yang langsung pemberian dari Allah, yang mengantarkan adalah cahaya, dipakai untuk mengantarkan yang lebih dalam daripada hati menerima ilmu-ilmu laduni. Di sini Zainuddin Abdul Rauf Al-Munawi memberikan catatan ayat 40 surat An-Nur, wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Dan barang siapa yang Allah tidak menjadikan kepadanya cahaya, maka tidak ada cahaya baginya. Sekarang contoh-contoh antara cahaya yang datang dan mengantarkan hati, mengantarkan yang lebih dalam daripada hati. Kasus pertama, saya baca dalam sebuah kitab At-Tafsirul Maudu'i, karya Dr. Mustafa, bukan ini tim ya, karya oleh para tim di bawah pengawasan Dr. Mustafa dari Universitas Uni Emirat Arab, Jamiah Syariqah, di jilid 6 At-Tafsirul Maudu'i, jilid 6 halaman 1. Di sini ketika membuka surat Ar-Rum, diangkatlah satu peristiwa di mana Nabi Muhammad SAW sedang mengimami sholat subuh. Kemudian Nabi kita dalam mengimami sholat subuh itu membaca surat Ar-Rum. Tapi di luar dugaan, Nabi kita ini mengalami iltibas, yakni samar. Ketika membaca itu agak lupa-lupa begitu. Agak kacau dalam membaca Al-Quran. Tapi Nabi kita tidak mengalami kekacauan dalam baca Al-Quran. Agak samar dalam baca Al-Quran,
yakni hampir lupa begitu. Nah, ketika sholat selesai, Nabi kita mengatakan, ma balu aqwamin la yuhsinuna tuhur. Maka bagaimana kondisinya kaum-kaum para sahabat yang bersesucinya bersesuci tidak melakukan dengan baik, berwudu tidak melakukan dengan baik, mandi janabat tidak melakukan dengan baik, membersihkan dari najis tidak melakukannya dengan baik. Fa innama yulabbisu alainal Qur'an ulaik. Yang membuat aku, yang menyebabkan aku kacau dalam baca Qur'annya tadi, ialah mereka, para jamaah yang tidak melakukan bersesuci secara baik. Nah, Nabi kita mengetahui. Nabi kita mengetahui, dan ini luar biasa yang tidak diketahui oleh para sahabat. Faktornya apa Nabi kita ini ketika mengimami, membaca Qur'annya ada gangguan? Ternyata bukan kelalaian Nabi kita, bukan kesalahan Nabi kita, tapi akibat apa yang terjadi pada jamaah, yaitu tidak mengerjakan dengan baik dalam bersesuci. Ini datang ilmu, datang laduni dari Allah Subhanahu wa taala yang masuk dalam, yang terdalam dari hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kasus kedua, saya baca dalam kitab Al-Majmu'ah Ad-Dahabiyah fil Khutabil Mimbariyah, karya Dr. Nasir bin Muhammad Al-Ghamidi. Al-Majmu'ah Ad-Dahabiyah fil Khutabil Mimbariyah, jilid 12. Jilid 12 halaman 56. Ketika umat Islam dengan izin Allah melakukan ekspansi, menduduki, menjadikan sebuah negara menjadi wilayah Islam, yakni negara Kubrus. Kubrus itu dalam terjemahannya adalah Siprus. Kubrus adalah Siprus, sebuah republik di benua Eropa. Ibu katanya adalah Nikosia. Ibu kotanya adalah Nikosia. Bahasa Yunani dan bahasa Turki. Luas 9.250 km persegi. Negara ini berhasil diduduki, dikuasai umat Islam. Bagaimana Abu Darda, seorang sahabat Nabi SAW, melihat anugerah ini, merespon anugerah ini, umat Islam bisa menguasai sebuah wilayah di Eropa, Siprus, menjadi wilayah Muslim. Tapi Abu Darda baka bukaan syadida, justru menangis dengan tangisan yang luar biasa, yang dengan berat, sangat menangis. Ada yang bertanya, kenapa engkau menangis di hari Allah memberikan kemenangan kepada Islam dan umat Islam? Ma yubkika fi yaumin a'azzallahu fihi al-Islam wa ahlah. Wahai Abu Darda, apa yang menyebabkan kamu menangis di hari Allah memenangkan, memuliakan di hari itu Islam dan pengikut Islam? Apa kata Abu Darda? Yang saya takutkan, bainama hiya ummatun qahiratun dhahirah, bila mana
suatu bangsa itu menjadi bangsa yang menang, qahirah perkasa, dhahirah menang, lahumul mulku punya kerajaan, punya kekuasaan. Di saat itu taraku amrallah, justru melanggar perintah Allah. Umat Islam ini punya catatan, tidak semua patologi jiwanya. Apabila berkuasa duniawi, rebut-rebutan duniawi, arahnya duniawi, harta benda, wanita, pangkat, kedudukan, dan pecah belah sendiri, konflik sendiri. Setelah umat Islam berkuasa, justru akan konflik di tengah-tengah umat Islam sendiri. Itu yang dikhawatirkan oleh Abu Darda. Maka beliau menangis. Nah, ini cahaya warid muncul pada hatinya seorang Abu Darda. Di saat orang itu gembira menyaksikan kemenangan, tapi justru Abu Darda membayangkan efek dari kemenangan itu. Konsekuensinya bagaimana? Luar biasa. Yang ketiga, kasus ketiga. Saya baca di dalam sebuah kitab Al-Minanul Wusta, karya Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Al-Minanul Wusta, karya Abdul Wahab Asy-Sya'rani, di mana beliau di halaman 190 punya pemikiran begini. Ulama yang ahli mengamalkan ilmu dan para wali yang salih yang sudah sepuh-sepuh, fa innahum asyrafu ala mu'tarakil manaya. Mereka ini sesungguhnya sudah dekat dengan arena medan peperangan menghadapi kematian. Para ulama sepuh, para ulama salih sudah dekat dengan perang menghadapi kematian secara logika. Maka tidak ada waktu bagi beliau-beliau ini untuk hadir di maulid-maulid. Wa ma baqiya lahum maktun, tidak ada sisa waktu bagi beliau-beliau yasa'u khudurahum lil mawalid wa nahwiya, yang waktu itu cukup memuat bisa untuk menghadiri maulid-maulid dan sejenisnya. La siyama in tulibu lin naumi fi dalikal maulid, terutama apabila beliau-beliau ini diundang dan beliau capek, datang-datang tidur, dan ini memberatkan beliau. Bahkan warubbama kana li ahadihim amalun layliyun, kadang di antara beliau-beliau itu punya amalan malam, baca Quran malam, munajat malam, zikir malam, bertafakkur malam, mengarang kitab di malam hari. La yattali'u alaihi ahadun illallah, yang tidak ada melihatnya seseorang kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau diundang datang tidur, manfaatnya kurang. Lebih baik beliau itu di rumah mendoakan kita-kita ini, mendoakan umat. Jangan dipaksakan beliau-beliau itu hadir. Kasihan beliau-beliau. Nah, ini adalah munculnya rahasia sir. Kenapa ulama-ulama sepuh yang punya kegiatan pribadi beribadah, doanya dibutuhkan banyak umat, jangan sering-sering diundang di event-event kolosal, umum, pengajian umum, yang datang-datang beliau hanya tidur dan mengganggu istirahat beliau. Luar biasa. Nah, inilah gambaran sir-sir yang rahasia-rahasia, gambaran cahaya-cahaya hati yang muncul dalam hati orang-orang yang dekat Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.